Gimana caranya membagi waktu kuliah dengan kerja biar seimbang, kuliahnya aman, ngerjain tugas aman, terus kerjanya juga lancar, tetap cuan. Gimana caranya? Oke, mari kita bahas. Oh ya, BTW aku ngerasain selama 3 tahun ngejalanin kuliah dan kerja secara bersamaan. Jadi ya sedikit banyak aku mungkin tahu gimana caranya membagi waktu kuliah dan kerja biar lebih efektif. Tapi emang jujur aja nggak bisa dibohongin, sesusah itu membagi waktu kuliah dan kerja. Tapi susah bukan berarti nggak bisa. Untuk bisa membagi waktu kuliah dan kerja, sebenarnya yang paling penting adalah tahu skala prioritas. Nah ini nih yang mau diprioritasin tuh apa? Mau kuliah atau kerja? Soalnya ada dua tipe kemungkinan. Kalau misalnya kamu kuliah yang ambilnya kelas reguler, yang hampir setiap hari ada kelas, dari pagi sampai sore ada kelas gitu kan, walaupun gak full sehari itu dari pagi sampai sore ada kelas, jam kuliahnya tuh antara pagi sampai sore. Jadi ya mau gak mau cari pekerjaan yang di luar jam kuliah. Contohnya cari pekerjaan di malam hari atau sore ke malam hari. Beda kondisi kalau misalkan kamu udah lebih dulu bekerja sebagai full time gitu misalnya, yang pagi sampai sore itu udah ada jadwal kerja dan itu nggak bisa dinego buat kamu sambil kuliah. Jadi ya mau nggak mau kamu harus nyari perkuliahan yang di luar jam kerja. Misalnya ada kuliah kelas karyawan yang membolehkan kuliah di malam hari, atau cari kuliah yang sistemnya online. Penuhi dulu hal-hal yang prioritas atau tanggung jawabmu yang utama. Contohnya, kalau tanggung jawabmu adalah kuliah, maka fokus dulu aja 1-2 semester. Nyoba dulu kuliah, kamu udah bisa bertanggung jawab dengan baik gak? Bisa menjalani perkuliahan dengan baik gak? Bisa mengerjakan tugas dengan aman gak? Ini tujuannya biar kamu terbiasa dulu bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, soalnya tiap kampus tuh beda-beda. Ada kampus yang emang sibuk banget karena emang tugas-tugasnya wadidaw. Tapi sepengalamanku gak semua kampus, hampir semua kampus tuh nggak sesibuk itu banget juga. Pasti ada aja waktu slownya. Nah kalau misalkan berperan sebagai mahasiswa, tanggung jawabnya udah terselesaikan nih, baru mulai cari pekerjaan. Tapi cari pekerjaan yang mengeluarkan waktu yang sedikit. Jangan cari pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu. Contohnya jadi freelancer, atau misalkan jualan online, atau affiliate TikTok. Itu kan pekerjaan yang memungkinkan kita membagi waktunya lebih gampang. Tapi sebenarnya ada sih kerjaan part time gitu kan, misalkan jadi barista atau mungkin desain grafis, konten kreator di suatu perusahaan. Tapi kalau misalkan jadi barista nih, itu kan pekerjaannya kan malam ya. Biasanya kan kebanyakan sore ke malam atau siang ketemu malam, tergantung shiftnya. Nah yang repot tuh kalau kerjaannya malam dan pasti pulangnya kan jam 12 malam atau jam 1 dini hari gitu kan. Itu pasti paginya ngantuk buat kuliah. Dan ada beberapa temanku yang jadi barista juga, jadi ya agak terhambat ngerjain tugas kampus karena waktu yang dihabiskan tuh lumayan banyak buat bekerja gitu loh. Sementara kalau misalkan kamu kerja part time sebagai desain grafis, konten kreator di suatu perusahaan, atau misalkan host live TikTok gitu kan ada, itu mesti part time dan gak semua perusahaan mau menerima pekerja yang masih kuliah. Tapi sebenarnya ada juga, tapi nggak semuanya, itu deal-dealan perusahaannya aja. Atau kalau nggak, cari pekerjaan yang sistemnya WFH atau WFA. Nah ini sebenarnya hal yang paling sulit dalam hal menjalani kuliah sambil kerja, yaitu time management. Itu yang sulit bro. Emang ya aku juga merasakan itu, membagi waktu kuliah dan juga bekerja sebagai konten kreator di suatu perusahaan lah gitu kan. Itu sih yang kususahkan adalah membagi waktu antara kuliah dan kerja. Karena emang walaupun part time nih, ada aja waktu dimana misalkan lagi kerja terus tiba-tiba ada tugas mendadak yang harus diselesaikan dalam waktu cepat. Atau misalkan lagi kuliah, ada aja pekerjaan yang perlu direspon secara langsung gitu loh. Sebenarnya yang bikin aku susah dalam membagi waktu kuliah dan kerja tuh lebih ke skala prioritasnya sih. Ini yang memusingkan karena waktu itu aku nggak tahu prioritasku apa. Aku bingung mau memposisikan prioritas utama di kuliah atau pekerjaan. Masalahnya kalau aku fokus utama kuliah tapi pekerjaanku menjadi tanggung jawab kedua, jadi nggak all out gitu loh. Jadi itu sih, aku juga ngerasa memang membingungkan untuk membagi prioritas utama kuliah dulu atau kerja dulu.
Karena ada masanya kalau aku kerja nih terus kepikiran kuliah. Sebaliknya kalau aku lagi kuliah nih, ada di satu mata pelajaran kuliah, lagi di kelas gitu kan, aku ngerasa ada kepikiran pekerjaan gitu loh. Jadi emang kalau tips dari aku, gimana caranya kita buat kalau misalkan lagi di kampus ya fokus sama kegiatan di kampus, fokus sama pembelajaran di kampus. Tapi kalau misalkan lagi kerja ya fokus sama pekerjaan, jangan mikirin perkuliahan. Itu sih, itu mungkin hal yang sulit tapi mungkin bisa dicoba. Dan aku juga di semester 3 atau 4 after jalani kuliah dan kerja secara bersamaan gitu kan, udah ngerasa 2 semester kayak ngerasain kerja sambil kuliah. Aku jadi lebih bisa membagi pemikiran dan juga waktunya. Jadi yang penting itu sih, mengelola pikiran buat fokus on your zone gitu loh. Kalau misalkan lagi zonanya kuliah ya fokus sama kuliah, tapi kalau misalkan lagi zonanya kerja ya fokus sama pekerjaan. Kalau tips lain dari aku, sebisa mungkin tulis jadwal sedetail mungkin, jadwal yang spesifik. Misalnya nih, hari Senin jam 8 sampai jam 10 kuliah. Terus habis kuliah ada ngerjain tugas enggak? Tulis. Kalau misalkan tugasnya dadakan, langsung tulis tuh deadline-nya kapan. Pekerjaan juga harus dibagi waktunya. Kalau misalkan butuh ngerjain ini jam segini sampai jam segini, nah tulis. Jadi kita perlu terjadwal dengan detail. Karena kalau nggak gitu ya bakal pusing ngebagi waktunya karena nggak detail, karena cuma dikira-kira. Aku juga awal-awal ngejalanin kerja dan kuliah juga gitu, pusing membagi waktu karena cuma diangan-angan aja, cuma diangan-angan. Kayaknya jam segini udah kelar kuliah nih, ternyata belum kelar. Atau misalkan kayaknya jam segini kerja udah kelar nih, kayaknya meeting kerja jam segini udah kelar, ternyata belum kelar gitu loh. Jadi kita perlu buat tega-tegaan sama jadwal gitu. Kalau misalkan kerja jam segini sampai jam segini meeting, ya udah harus selesai, mau nggak mau harus selesai. Terus kalau misalkan kuliah jam 8 sampai jam 10 udah selesai, ya mau nggak mau harus selesai. Kita perlu berani untuk bilang abis ini aku udah pekerjaan, dan menolak nongkrong sama teman gitu misalkan. Itu sih yang penting juga sih. Menurut aku pasti ada aja tabrakan jadwalnya. Cuma emang balik lagi kalau misalkan udah tahu skala prioritasnya. Nah ini juga hal yang penting, yakni jangan kemaruk sama pekerjaan. Ini terjadi banget buat aku pribadi karena aku tipe orang yang sangat suka kerja sebenarnya. Aku ketimbang milih antara kuliah dan kerja, mending milih kerja. Karena mungkin pengaruh dari awal gap year 1 tahun dan langsung bekerja, jadi ngerasa ternyata bekerja dan menghasilkan uang tuh menyenangkan. Karena aku suka kerja, ada fasenya aku ngerasa kayaknya kerja lebih baik buat aku, kayaknya kerja lebih worth it buat aku deh ketimbang kuliah. Bahkan ada masanya aku udah kerja part time nih, tapi masih aja nerima freelancean gitu. Ya gimana lagi, karena duit kan, sayang kan, kesempatannya ada dan duitnya juga lumayan. Jadi ya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, ya hajar aja apapun pekerjaannya. Ini sih yang aku pelajari, buat jangan maruk buat cari pekerjaan, jangan maruk buat terlalu senang buat bekerja. Ini pentingnya buat diri kita menahan diri buat jangan menerima semua pekerjaan. Jadi yang nggak salahnya buat kita memilih mana pekerjaan yang worth it buat kita. Jangan semuanya diterima. Kita harus tahu limit diri kita tuh seberapa. Kalau misalkan ngerasa ini nggak bisa nih bagi waktu dengan pekerjaan yang seperti ini, ya udah dicukupkan aja, jangan dipaksakan. Ya seperti itulah caranya buat membagi waktu kerja dan berkuliah. Aku yakin pasti bakal sulit di awal-awal, bahkan sampai aku wisuda pun masih ada kesulitannya membagi waktu bekerja dan berkuliah. Tapi yang aku yakin, manusia itu adaptif bro. Manusia itu gak mungkin segampang itu buat menyerah. Seenggaknya kalau misalkan kamu menyerah nih, kalau misalkan ada pikiran ini capek banget bro, ya nikmati aja kecapeannya. Kalau dari aku, buat semua orang yang bekerja dan berkuliah secara bersamaan, saya tetap respect buat siapapun. Semangat buat tanggung jawab biar kita bisa wisuda dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Udah segitu aja. Bye.